Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini hari kedua di minggu keempat kita bahas tentang rectifier. Jadi rectifier ini seperti yang ditunjukkan pada gambar ini seperti ini bloknya. Ini blok utuh power supply. Nah, bagian rectifier itu ada pada dioda. Nah, keempat dioda ini. Jadi ada D1, D2, D3 dan D4. Nanti kita akan bahas di topik berikutnya pada halaman berikutnya. Nah, ini ya. Jadi ini rangkaian dioda. Sebetulnya apa sih fungsi dari rectifier ini dan kenapa menggunakan komponen dioda? Nah, kalian nanti bisa temukan jawabannya di halaman yang ketiga. Nah, seperti ini. Jadi, sebelum kita bahas tentang rectifier dan apa fungsinya, kita lihat dulu gambar ini. Ini dioda nih. Ini dioda, ini kaki anoda, ini kaki katodanya. Jadi kalau dilewatkan sinyal AC nih, sinyal AC atau arus listrik bolak-balik seperti ini, di mana ada ada puncak positif, ada puncak negatif. Nah, saat lewat ke dioda, ini lewat dioda ke sini, nanti outputnya itu yang tampil hanya bagian positifnya saja. Ini positif, ini positif, ini positif. Lalu bagian negatifnya ini nggak ada, hilang. Ini bagian negatif yang ini setelah lewat dioda ini jadi hilang. Ini sesuai dengan prinsip kerja dioda, yaitu di bias forward atau di bias maju. Mungkin Pak Ipit juga sudah bahas ini ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu, menggunakan komponen dioda. Maka rectifier atau dengan bahasa Indonesia disebut dengan penyearah gelombang, nah, sifatnya menyearahkan gelombang, rangkaian catu daya power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC. Nah, menjadi sinyal DC. Walaupun ini belum jadi DC, tapi nanti pada akhirnya si rectifier ini yang akan merubah AC menjadi DC. Ini akan cikal bakal menjadi DC yang positif. Nah, maka komponen yang digunakan dalam rangkaian rectifier itu menggunakan komponen dioda. Nah, seperti itu alasannya ya kenapa menggunakan komponen dioda. Nanti kamu bisa coba dengan menggunakan multisim. Nah, kita lihat ya praktek kalau menggunakan multisim dengan menggunakan satu dioda. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis rectifier. Jadi saya coba simpulkan kalau rectifier itu cuma ada dua ya, cuma ada dua bagian atau dua jenis. Nah, itu kan coba di zoom saja nih. Nah, ini ada dua jenis. Jadi ada yang half wave rectifier HWR, HWR, atau yang full wave rectifier FWR. Nah, ini jadi cuma ada dua. Jadi nggak susah sih membedakannya. Nah, yang full wave atau penyearah gelombang penuh ya, ini dibagi lagi ada dua. Ada yang pakai 2 dioda dan ada yang pakai 4 dioda. Ini untuk penyearah gelombang penuh. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah apa sih bedanya antara rectifier yang half wave dengan yang full wave. Nah, ini bedanya apa? Terlepas dari pakai 2 atau 4 dioda. Mari kita lihat perbedaannya ya antara yang half wave dengan yang full wave. Nah, kita lihat di sini. Ini contoh rangkaiannya. Penyiaran setengah gelombang dengan half wave atau setengah gelombang. Nah, ini simbol trafo. Ini masih ingat kan? Ini lilitan primer. Ini lilitan primer. Jadi di sini ada input sebesar 220 volt. Input 220 volt di sini nih. Ini ada input 220 volt, berarti AC ya. Lewat ke sini, ini yang bagian disebut dengan lilitan primer atau NP. Lalu ini intinya inti besi dan ini keluar ke lilitan sekunder atau NS. Otomatis dong tegangannya bakal menjadi turun. Nah, ini di sini inputnya bentuknya AC seperti ini ya. Jadi dia gelombang bolak-balik, sinyal bolak-balik seperti itu.
Nah, seperti ini contohnya nih. Outputnya itu akan menjadi AC juga, bukan AC sih sebetulnya, AC yang terpotong. Jadi output dari dioda maka nanti akan seperti ini. Jadi yang muncul hanya yang bagian positif, bagian positif, bagian positif. Nah, yang ini positif, positif, positif itu muncul. Nah, yang bagian negatif ini nggak muncul nih. Ini saya coret. Jadi itu nggak muncul. Jadi yang muncul cuma setengah gelombang atas, berhenti dulu, setengah gelombang atas, berhenti lagi, setengah gelombang atas, dan seperti itu terus menerus. Nah, ini untuk penyearah setengah gelombang. Kalau dipraktekkan dalam simulasi multisim, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini rangkaiannya, jadi ini adalah sumber tegangan AC listrik PLN sebesar 220 volt 50 Hz masuk ke dalam trafo. Nah, trafo ini lalu dihubungkan dengan satu buah dioda dan ditambah beban. Lalu kita hubungkan ke osiloskop. Kita lihat bagaimana tampilan gelombang outputnya. Baik, kita buka detektor ini. Kalau lihat di osiloskop, nah maka dia akan muncul setengah gelombang positif berhenti, setengah gelombang positif berhenti, setengah gelombang positif berhenti, dan seterusnya. Itu kalau disimulasikan dan ternyata teorinya benar. Lalu bagaimana untuk penyearah yang full wave, nah, atau gelombang penuh ya, full wave. Kalau full wave, nah ini ada dua jenis, ada yang 2 dioda, ada yang 4 dioda. Kita akan bahas dulu untuk penyearah gelombang yang 2 dioda. Kalau yang 2 dioda bisa kalian lihat di sini ya. Jadi dipasangnya dua buah dioda, dioda D1 yang ini, kemudian ada dioda D2. Nah, bedanya kalau full wave ini tidak ada tegangan yang kosongnya, maka dia penuh semua. Kenapa bisa penuh? Itu kan pertanyaannya. Nah, penuh karena gini, lihat. Di sini ada dua buah dioda ya, dan trafonya agak beda dikit. Di sini ada tengah-tengah. Nah, ini yang tengah ini yang kita sebut dengan CT atau center tap. Nah, ini center tap. Jadi sebagai untuk tegangan negatifnya atau groundingnya ya. Nah, pada saat siklus pertama yang di sini yang dioda D1 nih, ini kan di bias forward ya. Ini positif, negatif. Maka ketika positif dia akan diteruskan sini. Nah, ini positif sini. Dia akan jadi positif. Kemudian karena di sini digunakan CT, digunakan center tap, maka pada siklus yang negatif di sini nih, pada siklus yang ini akan dibalik seperti ini nih. Nah, ini nih. Jadi ada agak ngegeser di sini. Positifnya di sini muncul. Nah, di sini muncul. Jadi di sini positif, maka muncul yang ini. Oke, saya akan coba bedakan saja dengan warna yang berbeda ya, supaya kelihatan ini apa, mana yang saat positif, mana yang saat negatif. Misal, yang bagian atas ini adalah berusaha beri warna merah saja, misalkan ini positif, positif, positif. Nah, dia akan lewat ke sini, kan di bias forward. Jadi hanya positif, positif, positif. Jadi idealnya di sini positif gitu ya. Kemudian dia rata lagi, positif lagi, kemudian rata lagi dan seterusnya. Ini muncul di sini. Positif, positif, kemudian positif. Nah, pada bagian yang kedua, yang bawah nih, yang berwarna biru, yang ini ada pergeseran di sini. Nah, ini bergeser, positifnya jadi di sini positif, positif. Maka output yang di sini muncullah positif dan positif. Sehingga nyaris si output dari penyearah gelombang penuh dengan dua dioda dengan menggunakan center tap ini, maka ini menjadi nyaris semua siklus terpenuhi positif semua. Maka outputnya menjadi seperti ini. Untuk output DC, untuk output yang melewati trafo CT, gelombang penuh dengan dua dioda. Sekarang kita akan buktikan bagaimana kalau disimulasikan pada multisim.
Rangkaian ini sama dengan rangkaian yang tadi, yaitu rectifier dengan dua dioda dan menggunakan trafo CT. Nah, ini trafo CT. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita running, kemudian kita lihat di osiloskop hasilnya. Nah, maka seperti ini. Jadi gelombangnya penuh, tidak ada jeda atau tidak ada gelombang yang nol. Maka teorinya benar. Nah, Pak, kalau nggak pakai yang CT gimana biar penuh? Nah, maka solusinya untuk itu adalah menggunakan yang 4 dioda. Mari kita lihat yang 4 dioda. Nah, kalau yang 4 dioda ini seperti ini. Jadi dia nggak pakai center tap jenis trafonya. Jadi pakai trafo yang biasa aja, yang non center tap atau non CT. Kalau pakai non CT maka ya kita harus pergunakan 4 dioda seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan dioda bridge ya, dioda bridge yang sangat populer untuk menyerahkan gelombang penuh. Jadi sama saja di sini. Kalau di sini bedanya pada saat siklus positif, ini siklus positif nih. Misalkan di sini siklus positif, maka diodanya akan diteruskan lewat sini. Positif lewat ke sini. Positif lewat ke sini gitu. Nah, ketika siklusnya, jadi ketika positif lewat ke sini, ketika negatif dia akan diteruskan ke sini. Nah, gitu. Dia akan jadi yang positif saja yang lewat D1 aja yang diteruskan. Nah, pada saat siklus negatif tentu dia akan dibias dibias reverse, nanti dia akan ini kan nyambung sini. Nah, ke sini kan. Nah, ke sini. Jadi pada saat negatif dia akan muncul ke sini. Nah, sehingga di sini akan menghasilkan gelombang penuh. Jadi prinsipnya itu aja bedanya antara yang 2 dioda dengan 4 dioda. Jadi kapan kita menggunakan yang 2 dioda? Ketika trafonya menggunakan center tap. Dan kapan kita menggunakan yang 4 dioda? Nah, ini ketika kita menggunakan jenis trafo yang non center tap. Nah, itu ya, itu pembahasan tentang rectifier. Kita akan coba praktekkan dengan menggunakan multisim. Sekarang kita akan buktikan untuk rectifier dengan 4 dioda atau bridge. Rangkaiannya seperti ini. Hasil pembuatan di multisim kita langsung saja uji coba. Kita running, kemudian kita amati di osiloskop dan hasilnya ya ternyata sama dengan yang 2 dioda tadi. Hanya bedanya pada penggunaan trafo. Yang 2 dioda menggunakan center tap, sedangkan untuk yang bridge ini tidak menggunakan center tap. Mudah-mudahan penjelasan ini sangat jelas. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.